Oke, ini adalah akhir bulan dari bulan November dan juga akhir pekan, sekaligus juga mungkin kita akan melihat dampak dari libur atau musim belanja libur. Dan kita melihat ini adalah efek yang mungkin ditunggu-tunggu oleh semua pelaku pasar, karena kaitannya dengan apakah nanti Santa Claus Rally bisa terjadi apa tidak. Dan itu adalah kaitannya dengan Black Friday. Kita lihat ulasan berikut ini. Oke, faktor penggerak market pertama jelas kita masih menantikan terkait dengan dampak dari Black Friday terhadap market. Sejauh ini so far so good ya. Kalau kita lihat dari pergerakan saham ataupun bahkan emas sudah mengalami kenaikan. Tapi apakah ini benar bahwa dampak dari Black Friday juga akan berpengaruh positif terhadap emas? Nanti kita akan bahas itu di sesi berikutnya live streaming sore ini. Kemudian kaitannya lagi dengan posisi Black Friday. Apakah ini semata-mata Black Friday saja atau mungkin ada alasan lain? Ya, kita sudah bahas ini karena minggu lalu juga sempat kita lihat perkembangan terbaru terkait dengan suku bunga dari Fed yang dikatakan masih tetap terbuka untuk melakukan pemangkasan. Sehingga saya rasa dampak yang paling pasti untuk saat ini bukan hanya Black Friday-nya, tapi juga terkait dengan tanda-tanda mungkin dari kebijakan Fed yang masih bisa longgar, sehingga akhirnya market cenderung antusias. Itu pula yang menyebabkan pasar saham Amerika terutama kita melihat penaikan yang sangat fantastis dan sepertinya belum akan berhenti, dan bisa saja ini akan menjadi indikator terbaru ataupun indikator awal kaitannya dengan apakah Santa Claus Rally bisa terjadi apa tidak. Catatannya begini teman-teman, kalau ternyata seandainya belanja di musim liburan ini Black Friday ternyata menghasilkan atau menunjukkan volume yang meningkat, maka kecenderungannya itu ditandai sebagai kesuksesan dari program retail untuk tahun ini. Dan itu berarti menandakan pula bahwa kemungkinan window dressing ataupun Santa Claus Rally itu kemungkinan bisa terjadi. Bagaimana dengan dampak pemangkasan suku bunga di bulan Desember? Ya, beruntungnya data detik-detik terakhir di hari Jumat kemarin kita sudah dengarkan dari salah satu pejabat Fed, John Williams, yang mengindikasikan bahwa Powell dan kawan-kawan masih tetap bisa melakukan pemangkasan suku bunga walaupun dengan catatan inflasi masih tetap tinggi. Tapi mereka tidak melihat hanya itu saja, melainkan sudah resikonya memang sudah bergeser. Dari jauh-jauh hari, Jackson Hole Symposium sudah menunjukkan indikasi pergeseran resiko tersebut beralih kepada pasar tenaga kerja. Dan betul saja, data yang sempat kita lihat itulah data tingkat pengangguran yang mengalami lonjakan 4,4%, sehingga akhirnya John Williams mengindikasikan masih ada kemungkinan untuk pemangkasan suku bunga. So, kemungkinan kalau misalkan ini berhasil, maka rally bisa saja terjadi ataupun berlangsung ataupun berlanjut after FOMC meeting. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan inflasi yang tetap panas. Sepertinya BOJ mau tidak mau terpaksa atau mungkin dipaksa untuk menaikkan suku bunga. Tapi jangan lupa ya, posisinya juga akan berseberangan dengan kebijakan pemerintah yang menginginkan atau yang sudah mentargetkan untuk mengucurkan kebijakan fiskal longgar. Di sisi lain, masalah kebijakan fiskal juga disoroti terkait dengan Inggris yang kemarin sudah merilis laporan ataupun anggaran musim gugur. Nah, sayangnya ternyata terjadi ketimpangan dan juga kemungkinan ada kekhawatiran terbaru terkait dengan tingkat utang Inggris yang akhirnya memaksa S&P Global Credit Ratings itu menunjukkan ada tanda-tanda bahaya yang tercium pada finansial Inggris. Dan yang terakhir terkait dengan peringatan di Goldman Sachs, ini kaitannya dengan Jepang versus China, yang mana yang akan dirugikan? Ternyata Goldman Sachs menilai bahwa itu akan merugikan dari sisi Jepang, bukan China. Tapi cukup menarik ya, apa yang kira-kira disampaikan Goldman Sachs? Kita lihat di ulasan berikut ini. Oke, yang pertama datang dari masalah investasi yang bergeser berkat kebijakan Fed. Jadi Black Friday kemudian kebijakan Fed tentunya saling menopang untuk saat ini. Dan kalau misalkan ternyata mengingat Black Friday itulah musiman atau seasonal, maka yang harus dilihat tanda-tanda untuk yang saat ini terjadi atau bahkan 10 tahun terakhir itu menunjukkan indikasi bahwa biasanya atau ada kebiasaan orang-orang akan berbelanja dan khususnya mempersiapkan untuk Natal, dan biasanya di situ pula mereka menyiapkan kado ataupun hadiah-hadiah termasuk juga barang-barang elektronik yang paling dituju karena musim diskon. Nah, musim diskon ini yang dimanfaatkan dengan sangat baik. Itu sebabnya sektor teknologi seperti misalkan saham-saham di sektor teknologi seperti Magnificent Seven itu akan lebih diuntungkan. Tapi di sisi lain juga ternyata menurut Direktur ETF menunjukkan ada gejala perpindahan ataupun pergeseran atau lebih tepatnya disebutnya rotasi dari saham-saham yang mega caps yang memang diuntungkan dari perkembangan teknologi AI, tapi kali ini bergeser hampir bisa dikategorikan sama rata. Dan bahkan paling menonjol untuk saat ini adalah saham-saham sektor cyclical seperti misalkan otomotif. Kemudian yang kedua juga ada sektor-sektor yang berorientasi kepada nilai. So,
pedomannya kalau misalkan dikaitkan dengan kebijakan Fed longgar atau kebijakan pemangkasan suku bunga Fed, maka yang paling dibutuhkan adalah saham-saham dengan kondisi di mana mereka bisa berkembang lebih lanjut saat harga ataupun saat tingkat suku bunga diturunkan. Berarti otomatis itu yang akan relatif berkembang. So, bukan hanya Magnificent Seven, tapi juga bergeser ke pasar-pasar lain. So, saya rasa ini juga akan mengindikasikan termasuk kalau misalkan window dressing ini berhasil, dampaknya biasanya akan juga berlanjut di tahun depan. Jadi kalau misalkan akhir tahun ditutup dengan penutupan positif untuk indeks saham Amerika, maka hampir bisa dipastikan seluruhnya berlanjut di tahun 2026. So, itu yang akan kita tunggu sinyal ini di minggu depan. After Black Friday, terlihat apakah berhasil atau tidak. Kemudian terkait dengan inflasi yang baru saja dirilis untuk data Jepang, yaitu Tokyo Core CPI mengalami kenaikan 2,8% year on year, dan itu menunjukkan indikasi bahwa inflasi Jepang masih tetap panas. Nah, masalahnya adalah mereka sudah terlanjur bertemu dengan Perdana Menteri terbaru, Sanae Takaichi, dan mengatakan bahwa mereka belum tentu akan menaikkan suku bunga. Karena ini juga akhirnya berkoordinasi dengan pemerintah untuk memberikan indikasi bahwa biarkan kebijakan fiskal longgar itu menaikkan inflasi dan daya beli terlebih dulu. Tapi masalahnya adalah kalau misalkan ternyata mereka gambling untuk diam ataupun bertahan, yang dikhawatirkan adalah tiba-tiba inflasi mengalami lonjakan dan akhirnya tidak terkendali. Dan ujung-ujungnya BOJ dipaksa untuk menaikkan suku bunga jauh lebih besar daripada yang seharusnya. So, kira-kira apakah BOJ akan menyempurnakannya dengan menunggu atau justru mereka akan tetap menaikkan suku bunga di bulan Desember? Itu mesti tanda tanya besar, tapi secara data sangat mungkin BOJ tetap membuka peluang itu di Desember ataupun Januari. Nah, kemudian juga yang kita lihat dari masalah Inggris. Setelah kemarin Rachel Reeves, Menteri Keuangan Inggris, memberikan rekomendasi ataupun laporan terkait dengan musim ataupun anggaran untuk musim gugur, ternyata ada peringatan dari S&P bahwa mereka melihat ada tanda-tanda yang mengancam kepada resiko dari kredit Inggris. Jadi posisinya menurut S&P, keuangan publik Inggris ini masih akan tetap di bawah ancaman, dan tekanan yang sungguh-sungguh itu akan terlihat dari beberapa bulan ke depan. Kondisinya yang paling memungkinkan adalah kita masih melihat posisi fiskal yang rentan, dan itu berarti tingkat utang Inggris semakin meningkat. Dan kalau tingkat utang meningkat, berarti kita tahu problematiknya pertumbuhan ekonomi mungkin akan terkendala, dan itu yang dilihat oleh S&P Global. So, bukan hanya penurunan peringkat kredit, saya rasa ini akan memberikan rekomendasi bagi Bank Sentral atau Bank of England kembali lanjutkan penurunan suku bunga. So, pertemuan Desember saya rasa akan sudah menjadi kepastian untuk BOE lanjutkan penurunan suku bunga. Berarti dampaknya mungkin akan sangat terlihat di mata uang pound sterling yang berpotensi mengalami penurunan lebih lanjut, terutama memasuki bulan Desember. Oke, kita lihat dari GDP Jepang yang katanya bisa terancam gara-gara konflik antara Jepang dan Cina yang kemungkinan sampai saat ini belum ada solusi ataupun bahkan titik balik. Kalau misalkan lihat dari peringatan Goldman Sachs, justru ini diingatkan hanya kepada Jepang, karena Jepang hanya mengandalkan pariwisata, sektor pariwisata yang cukup besar, dan ancamannya ini sangat serius. Bahwa kalau misalkan ternyata konflik tetap bisa dikategorikan memburuk, maka kemungkinan market Jepang itu akan kehilangan pariwisata sampai membuat GDP ataupun laju pertumbuhan Jepang itu akan berkurang sampai 0,2%. Kalau begitu berarti mereka tidak bisa mengandalkan yang dikategorikan sebagai mata pencarian utamanya. Nah, masalahnya adalah bagaimana dengan kebijakan fiskal yang disoundingkan ataupun yang diluncurkan oleh Takaichi. Ya, mungkin ini akan sedikit berpengaruh untuk pertumbuhan, tapi secara garis besar belum tentu mereka akan melihat proses yang lebih luas lagi. So, GDP dengan kemungkinan potensi pelemahan, atau mereka akan berbalik akur dengan Jepang, atau mereka akan berbalik akur dengan China. Jadi itu yang harus ditinjau lebih lanjut, tapi ya peringatan-peringatan ini biasanya akan diabaikan oleh pemerintah setempat. Karena mereka memiliki pertimbangan awal dan juga bahkan mereka sudah memberikan pertimbangan yang lebih matang untuk kebijakan-kebijakan selanjutnya, termasuk juga kebijakan kalau misalkan ternyata konflik berkembang lebih lanjut antara Jepang dan China. Bagaimana dengan China? Kenapa dia tidak disinggung? Ya, otomatis kalau kita lihat dari negara ekonomi terbesar kedua untuk saat ini adalah China, dan ketiga adalah Jepang. Tapi kalau misalnya kita perhatikan, mungkin China relatif bisa menyikapi ini dan relatif jauh lebih siap daripada Jepang. Bagaimana kira-kira? Apakah terjadi perang atau mungkin kita akan lihat perdamaian di antara keduanya?
Oke, data ekonomi untuk hari ini praktis saya tidak melihat data ekonomi yang terlalu signifikan, terutama untuk Amerika, dan kita hanya melihat dari data-data Jerman dan mungkin itu akan berpengaruh kepada mata uang euro. Tapi selebihnya, saya rasa kita tinggal menunggu saja apakah dampak Black Friday ini positif untuk emas dan juga saham atau hanya untuk pasar saham saja. Dan bagaimana dampak pergerakan berikutnya untuk US dollar, termasuk juga bagaimana cara kita mensiasati kemungkinan untuk masuk ke bulan Desember, di mana itu adalah semua sangat menantikan terkait dengan Federal Reserve, BOJ meeting, kemudian juga BOE meeting, dan tentunya window dressing. Kita akan bahas itu nanti sore di live streaming.